Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi alhamdulillah Alhamdulillah di dan video Alhamdulillah di hari pagi yang cerah ini dan ayem di dalam kamar kita bertemu lagi pada kegiatan di 6 yang diselenggarakan oleh Jabar Komdik yang bisa hebat dan kali ini kita akan melakukan kegiatan mengenai pelajaran dari via WhatsApp bagi siswa SD di tengah pandemi. Materi ini akan dipaparkan oleh Ibu Nina Mardiana, SPD SD, selaku pengajar guru di SD Negeri Cangkuang 13. Oke, untuk mengefektifkan waktu Bapak Ibu semuanya mohon untuk kembali apa itu memutkan mikrofonnya karena biar acaranya berjalan dengan lancar. Nah, di sini yang akan menjadi moderator yaitu Ibu Kety Hartati SPD SD. Beliau adalah seorang instruktur nasional yang bertugas di SD Negeri Kota Baru. Ya, untuk mengefektifkan waktu, marilah sambut moderator baru, moderator yaitu Ibu Kety Hartati. Silakan Ibu Kety Hartati, sapa-sapa dulu. Hai. Nah, itu ya. Ini Pak Ahmad. Ya, mana Ibu Kety? Ya. Ya. Alhamdulillah, Ibu kabarnya gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Dan presenter kali ini yaitu Ibu Nina Mardiana. Coba cek Ibu Mardiana. Ada? Ibu Nina. Ya, ada Bu. Nah, selaku presenter ya. Oke. Untuk biar cepat beres ya Bu ya. Saya akan serahkan acara ini kepada Ibu moderator. Pada Ibu moderator dipersilakan. Terima kasih Pak Ahmad atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sesi ketiga ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan daring ya dari program PCT Batch 6 ini. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran via daring melalui WhatsApp ya bagi siswa SD yang mana kita ketahui sekarang saatnya belajar dari rumah, work from home. Jadi sebagai guru kita bisa mensiasatinya melalui pembelajaran jarak jauh ya atau daring melalui WhatsApp. Adapun materi ini yang akan disampaikan yaitu oleh Ibu Nina Mardiana, salah seorang pengajar di SD Negeri Cangkuang 13. Beliau juga seorang ibu rumah tangga ya. Mempunyai anak solehah. Orang yang solehah. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu kita akan langsung saja ke presenter untuk memaparkan sajiannya. Kepada Ibu Nina Mardiana kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu moderator atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para hadirin semuanya. Perkenalkan, nama saya Nina Mardiana. Pada kesempatan sore ini mungkin bukan memaparkan materi ya, tapi
lebih kepada sharing saja, berbagi pengalaman selama melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, seperti yang kita tahu, keadaan negara kita ini sekarang dalam darurat pandemi COVID-19. Nah, ini ya. Sedang dalam keadaan darurat COVID, di mana seluruh masyarakat Indonesia ini diwajibkan untuk stay at home, diam di rumah. Nah, terkait dengan kebijakan pemerintah ini yang mewajibkan agar seluruh elemen masyarakat ini tetap bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan juga beribadah di rumah. Sebetulnya tujuannya baik, yaitu supaya satu-satunya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Namun kebijakan ini pastinya memberikan dampak yang begitu besar bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga di dunia pendidikan, di mana siswa-siswa harus belajar dari rumah dan juga guru harus mengajar dari rumah. Nah, hal ini menjadi polemik tersendiri bagi guru SD khususnya. Mengapa khususnya guru SD? Karena guru SD itu penanganan siswanya berbeda ya Bu ya, menangani anak SD dengan menangani anak SMP, SMA, apalagi mahasiswa itu tentu saja berbeda. Apalagi pembelajaran jarak jauh ini tentu saja pasti keterkaitannya berhubungan dengan media internet, teknologi, handphone, laptop, dan lain sebagainya. Nah, kalau di SMP, di SMA itu tentu saja anak-anaknya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya media internet ataupun handphone. Nah, di SD tidak begitu. Di SD itu kemampuan anak mengakses internet ataupun HP itu masih sangat terbatas. Bahkan ada yang sama sekali tidak mengerti. Dikarenakan di SD itu masih banyak anak yang belum diizinkan oleh orang tuanya untuk memiliki HP. Ada beberapa yang sudah pegang HP sendiri, tapi mungkin jumlahnya tidak sebanyak di anak-anak SMA atau SMP, apalagi mahasiswa. Nah, inilah yang menjadi keterbatasan kita dalam melaksanakan pembelajaran jauh. Tapi tetap pembelajaran ini harus tetap dilaksanakan, wajib dilaksanakan. Nah, bagaimana kita tentunya harus bisa memikirkan bagaimana mengatasi pembelajaran, bentar ini dulu Pak Ahmad. Nah, bagaimana mengatasi pembelajaran yang terhambat ini dikarenakan pandemi COVID-19? Nah, di sini guru sekolah dasar harus pintar-pintar, harus cerdas memilih media pembelajaran. Sebetulnya banyak sekali media pembelajaran yang disediakan di internet. Ada Line, contohnya ada Imo, ada Google Classroom. Nah, tapi khusus di SD ini kita harus mencari media yang mudah diakses oleh anak-anak SD ini. Nah, karena tidak semua anak mengerti dengan teknologi internet. Nah, salah satunya solusinya adalah dengan media WhatsApp ini. Menurut saya WhatsApp ini cocok jika diterapkan di sekolah dasar. Selain karena mudah diakses oleh seluruh masyarakat, muda, tua, anak-anak, semuanya hampir semua menggunakan media ini. Mudah sekali, namun apabila kita tidak bisa mengolahnya dengan baik, maka pembelajaran ini tidak akan terlaksana dengan baik, tidak akan efektif. Nah, untuk itu, bagaimana cara kita mengelola media WhatsApp ini agar bisa dijadikan sebagai media pembelajaran yang efektif selama pembelajaran jarak jauh. Nah, tentu saja harus ada langkah-langkahnya. Kita harus membuat rencana dari mulai awal sampai nanti akhirnya bisa menghasilkan pembelajaran yang efektif. Nah, yang pertama tentu saja harus ada grup dulu. Kita harus buat dulu grup. Nah, grup ini yang nantinya akan dipakai sebagai kelas kita nantinya. Kelas kita nanti kita
belajar di sini, sharing di sini, diskusi di sini, dan segala macamnya di sini. Nah, yang kedua adalah melibatkan siswa. Harus melibatkan siswa. Nah, melibatkan orang tua, maaf. Nah, melibatkan orang, kenapa harus melibatkan orang tua? Nah, itu tadi untuk mengatasi anak-anak yang keterbatasan handphone, yang tadi yang mana anak-anak ini banyak yang tidak memiliki HP. Nah, untuk itu orang tua diikut sertakan, jadi nanti pembelajarannya anak-anak mengikuti HP orang tuanya. Nah, berarti nomor orang tuanya ini harus dimasukkan ke dalam grup, dimasukkan juga ke menjadi anggota grup. Tentu saja untuk ini kita membutuhkan kerjasamanya dengan orang tua, karena anak-anak SD tidak bisa atau belum lepas dari yang namanya bimbingan, baik dari guru ataupun dari orang tua. Karena pembelajaran jarak jauh, guru tidak bisa mendampingi secara langsung, oleh karena itu pengganti guru di rumah adalah orang tua, maka orang tua ini harus dilibatkan. Yang ketiga, membuat aturan. Nah, aturan ini penting sekali. Penting sekali. Kenapa penting? Supaya pembelajaran ini nantinya bisa berjalan dengan efektif. Bisa berjalan dengan efektif. Nah, semua anggota grup ini diharapkan harus mengikuti aturan-aturan main yang ada dalam grup. Kita bisa catat di deskripsi grupnya, atau mungkin pas di awal itu kita langsung ketik di situ di kolom chat, dikirimkan aturan-aturannya. Misalnya saja aturannya seperti apa, misalnya dilarang berkata kasar, misalnya untuk anak-anak. Atau misalkan aturannya dilarang menyebarkan berita-berita hoax atau bohong, karena sekarang kan di WhatsApp itu banyak sekali berita-berita hoax ya. Nah, ini disebarkan. Lalu misalnya aturan yang ketiganya dilarang merumpi saat pembelajaran dan lain-lain sebagainya. Kita bisa tentukan aturan apa yang bisa menunjang untuk kegiatan pembelajaran yang efektif. Nah, yang ketiga adalah membuat jadwal pelajaran. Nah, jadwal di sini juga harus kita tentukan di awal. Nah, misalnya kalau saya pribadi, untuk waktu itu saya tentukan dari mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 12. Nah, tapi ini juga fleksibel karena ini sifatnya di rumah, kita juga harus banyak-banyak memaklumi karena kondisi setiap anak itu berbeda. Nah, selain waktu, juga kita harus menentukan materi pembelajaran, jadwal pelajarannya. Nah, khusus di pandemi ini, ada baiknya jika kita memberikan pelajaran jangan yang berat-berat, jangan yang memberatkan orang tua, karena orang tua kan juga beda-beda kondisinya. Ada orang tua yang memang sudah paham mengenai, ada juga yang orang tua itu yang memang sama penuh dengan keterbatasan. Jadi kitanya yang harus bisa memilih-milih. Sebaiknya kita memilih pelajaran yang disesuaikan dengan keadaan kita saat ini. Pendidikan kecakapan hidup, supaya nantinya anak-anak punya bekal dalam menghadapi situasi sekarang ini. Harus seperti apa saya dalam keadaan ini, apa yang bisa saya lakukan. Nah, supaya sehat harus bagaimana dan lain sebagainya. Nah, yang kelima adalah membuat absensi. Tentu saja absensi ini kita harus buat supaya tahu, bisa mengecek kehadiran siswa. Nah, sebelumnya absen ini sebentar, ini slide-nya. Sebelumnya absen ini maaf, sebentar. Nah, absensi ini sebelumnya saya buat manual seperti ini. Jadi saya buat di kolom chat,
seperti ini contohnya good morning, assalamualaikum, dan seterusnya. Siapa yang hadir hari ini? Saya ketik nomor 1 Bu Nina. Seterusnya nanti anak-anak bisa copy paste. Lutfi, Bella, Naomi. Kadang-kadang juga saya dalam pengabsenan itu memakai voice recorder supaya yakin kalau anak-anak memang mengikuti. Misalnya, Lutfi hadir Bu dengan pesan suara, Bella hadir Bu, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Tapi alhamdulillah setelah melaksanakan kegiatan daring ini, kegiatan virtual, Ibu hatur nuhun kepada kegiatan ini, akhirnya saya bisa membuat absensi di Google Form. Alhamdulillah ini memudahkan sekali ternyata. Setelah saya mengikuti kegiatan virtual ini, saya bisa buat absensi sendiri, dan ini sudah saya praktekkan. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, presensi di hari pertama saya buat itu 21 respons. Nah, ini kenapa sedikit? Murid saya itu sebetulnya banyak, cuman di hari pertama memang ada kendala, jadi banyak anak-anak itu yang nggak bisa masuk absensi. Bu, kenapa ya saya nggak bisa masuk absensinya, katanya begini, dan banyak lagi kendalanya. Nah, tapi alhamdulillah semua bisa diatasi setelah diberikan sosialisasi. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana interaksi pembelajaran di WhatsApp supaya efektif dilaksanakan, supaya menarik? Nah, ini dia. Yang pertama, kegiatan sehari-hari yang saya lakukan adalah berdoa. Jadi sebelum memulai pelajaran, sama seperti di kelas nyata, di dunia nyata, di dunia maya juga sama, harus berdoa dulu. Caranya seperti apa? Nah, caranya saya pimpin doa menggunakan voice recorder. Kadang-kadang saya pakai video yang direkam terus saya kirim. Yuk anak-anak, hari ini kita berdoa dulu ya supaya belajarnya lancar. Berdoa dimulai. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu baru melakukan absensi yang tadi. Absensi ini dibuat oleh saya dan disebarkan nantinya oleh seksi absensi yang biasa yang sudah ditentukan sebelumnya di kelas. Nah, pemberian materinya seperti apa? Nah, pemberian materinya kita harus pintar-pintar membuat strategi memberikan materi. Nah, kalau saya ini kenapa ya? Nah, sebentar. Nah, kalau saya ini biasanya saya memberikan materi melalui chat. Jadi saya ketik di kolom chat. Kadang-kadang saya rekam suara saya, lalu saya menjelaskan di sana, dan saya kirim voice recordernya di kolom chat. Atau bisa berbagi gambar, bisa berbagi foto, bisa juga melalui video-video. Nah, ini contohnya saya sedang berbagi yang kemarin itu yang kemarin itu tentang belajar dari rumah melalui TVRI. Dan saya share beritanya di dalam grup seperti ini. Nah, lalu setelah itu, pemberian materi ini apakah boleh memberikan soal-soal matematika? Kan tadi saya bilang soalnya jangan yang berat-berat ya, yang ringan-ringan saja. Nah, boleh. Saya juga kadang-kadang suka memberikan pelajaran berhitung matematika. Hanya mungkin disesuaikan dengan kondisi anak. Jadi biasanya saya membagi anak itu ke dalam 3 kelompok. Ada anak yang cerdas, anak yang rata-rata, dan anak yang kurang atau memerlukan bimbingan dari guru atau orang tua. Nah, saya buat soalnya 3 macam, misalnya ini untuk anak yang cerdas, anak yang rata-rata, anak yang kurang. Nah, lalu nanti saya kirim di sana. Ini khusus untuk Angga ya, soalnya yang ini, misalnya ini khusus Lutfi ya, soalnya yang ini. Nah, itu dibagi-bagi menjadi 3 kelompok kalau saya seperti itu. Jadinya
sesuai dengan karakteristik anak. Karena kan kita tidak mendampingi mereka secara langsung. Nah, selain itu harus disertakan juga video-video yang bisa menarik perhatian anak supaya pembelajaran lebih menarik. Nah, contohnya ini saya membuat video tentang cara-cara mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, saya biasanya menjelaskan dulu menggunakan voice recorder. 7 langkah mencuci tangan dengan sabun, caranya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, setelah itu baru saya tambahkan dengan video ini. Saya buat videonya ini tidak pernah yang susah-susah. Saya buat yang mudah-mudah aja karena ini sifatnya rutin, sering, hampir setiap hari saya buat. Nah, ini contoh videonya. Saya putar dulu. Nah, seperti itu. Untuk anak SD diusahakan video-video seperti ini harus ada, Bu. Untuk apa? Supaya anak-anak itu tertarik mengikuti pembelajaran. Jadi di HP itu bisa lebih antusias mengikuti pembelajarannya, dan juga selain itu bisa lebih paham dan lebih mengerti lebih mudah. Nah, setelah itu kita lakukan diskusi. Setelah pelajaran selesai, pemberian materi selesai, kita lakukan diskusinya di dalam grup, masih di dalam grup. Apa yang tidak jelas, apa yang tidak dimengerti, dibahas di sini sampai tuntas. Nah, setelah itu barulah kita berikan waktu anak untuk mengerjakan tugasnya. Nah, untuk mengerjakan tugas kita berikan waktu, misalnya mengerjakan tugas yang tadi praktek mencuci tangan, misalnya 1 jam dari mulai jam 10 sampai jam 11 misalnya, kita tentukan seperti itu untuk mempraktekkan. Nah, setelah itu, dan divideokan tentu saja sebagai bukti kalau mereka di rumah mengerjakan. Nah, setelah itu selesai, tugas harus dikirimkan kepada guru. Nah, tapi dalam mengirimkan tugas ini tidak di dalam grup lagi, harus melalui jalur pribadi, japri gitu ya, harus japri. Supaya apa? Supaya anak-anak lain, teman-temannya tidak melihat pekerjaan temannya yang lain. Nah, seperti ini. Ini ada contohnya Mama Repan yang mengirimkan tugas ke saya. Nah, ini daftar anak-anak yang mengirimkan tugas. Ada banyak sekali video di handphone saya, di laptop saya. Nah, seperti ini. Nah, lalu setelah itu, ini ada contoh video hasil kerja murid saya yang tadi mencuci tangan. Setelah dijelaskan, nah ini ada video hasil kerja anak-anak saya. Contoh salah satunya. Sebentar. Nah, ini. Ada 7 lagi. Didampingi dengan orang tua. Cara cuci tangan. Kuku. Ya.
Ini contohnya 7 langkah cara mencuci tangan. Dan harus dengan pendampingan orang tua tentu saja. Didampingi oleh orang tua. Nah, seperti ini. Ini selesai. Nah, ini juga contoh tugas siswa saya yang masuk. Ini materinya waktu itu bermain peran sebagai presenter. Silakan Bu Nina dilanjut. Ya. Lanjut aja ya. Tidak usah, mungkin kalau lanjut. Ya, lanjut saja. Nah, setelah itu kita diskusi. Setelah diskusi pemberian tugas, nah baru setelah itu ada feedback. Feedbacknya ini kalau tadi kita memberikan tugas itu di grup, pemberian tugas itu harus japri, maka dalam hal ini untuk feedback kita kembali lagi ke grup gitu. Jadi kembali lagi ke grup, kita bahas di sana. Misalnya kalau dalam hal mencuci tangan, kalau dalam hal mencuci tangan, misalnya tadi anak-anak itu pada saat mencuci tangan pakai sabun, ternyata airnya dibiarkan menggelontor gitu, dibiarkan belum dipakai. Nah, di kolom di feedback ini kita bahas di sana. Nah, anak-anak kalau misalkan airnya belum dipakai, kita harus tetap hemat air ya. Nah, seperti itu dibahas di sana. Nah, setelah itu pembelajaran pun selesai, ditutup dengan doa, dan setelah itu kelas berakhir. Nah, itu mungkin yang bisa saya bagikan, Bu Teti. Kita harus menganggap bahwa kelas virtual kita ini adalah kelas nyata kita. Jadi jangan dianggap kalau misalnya ini di dunia maya tapi seperti bohong-bohongan gitu. Jadi tetap harus di dunia seperti menganggap kalau ini adalah kelas saya di dunia nyata. Itu mungkin. Nah, itulah ya pengalaman saya yang bisa saya bagikan. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Mungkin sekian materi dari saya, Bu Teti. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Bapak Ibu, tadi paparan materi dari Bu Nina cukup jelas ya mengenai pembelajaran jarak jauh via WhatsApp. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mau menambahkan mengenai paparan materi tersebut, mangga silahkan, bisa di chat atau bisa langsung mikrofonnya diaktifkan. Silakan. Bagaimana dipaparkan oleh Bu Nina bahwa pembelajaran jarak jauh ini yang sangat mudah atau mungkin yang sangat tidak asing bagi anak didik kita ya, terutama di SD, kita lebih mudah menggunakan via WhatsApp ya Bu Nina ya. Iya, betul. Karena lebih mudah untuk dipraktekkan oleh anak-anak kita. Ya, begitu. Karena kan kalau anak SD ini memang banyak yang belum paham. Tidak semua anak sih Bu Nina ya kendalanya di rumah itu tidak punya HP Android misalnya. Jadi tidak menyeluruh semua bisa bergabung kayaknya Bu Nina ya. Iya, betul sekali. Nah, untuk mengantisipasi yang tidak bisa bergabung ini Bu Teti, kalau saya sebelumnya anak-anak itu sudah dikasih tugas mandiri. Untuk yang tidak memiliki HP, tidak ada akses internet gitu Bu Teti. Jadi saya memberikan tugasnya ada tugas mandiri dan nanti dikumpulkan pas masuk saja itu. Dan minta kerjasamanya dari orang tua. Selain kita memberikan secara online dari WhatsApp ini, kita juga antisipasi ya bagi yang tidak punya HP ataupun yang tidak punya kuota, kita berikan tugas secara ini secara mandiri ya. Iya, betul. Dan dalam hal ini kita harus banyak-banyak maklum Bu Teti. Harus banyak maklum. Betul. Ya. Terkadang gini, kita konsekuen di grup misalnya tugas masuk paling lambat jam 1 ya misalnya. Ternyata jam 10 malam masih ada yang baru mengirimkan tugas. Nah itu. Kendala yang dihadapi seperti itu. Karena orang tua itu kan ada yang tidak tepatan waktu mungkin pasti ada saja ya. Iya, betul. Jadi tidak ada yang sempurna walaupun kita sudah buat jadwalnya sedemikian rupa, aturannya sedemikian rupa, tapi tetap saja pasti ada lah anak-anak yang melenceng gitu ya.
bukannya apa-apa kalau yang seperti kita harus banyak maklum. Orang tua itu kan ada yang bekerja juga, jadi pulangnya itu sore. Betul. Pulangnya sore, jadi bisa mengikuti pembelajarannya ya sore gitu. Jadi si anak menunggu dulu orang tuanya pulang. Ya kita harus paham dan maklum ya antara setiap kondisi anak itu kan berbeda. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di sini terima kasih atas kehadirannya. Mungkin dari partisipan ada yang mau bertanya atau menambahkan, mangga silakan, atau mau berbagi pengalaman. Ikut berbagi pengalaman. Lansia dari ini, mangga silakan. Boleh Raisen ataupun via chat atau mungkin langsung mikrofonnya diaktifkan, mangga. Bu Isma, mangga Bu Isma. Ya, kedengeran Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga, jelas Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar Ibu. Saya di sini berbicara bukan sebagai guru di jenjang SMK, tapi saya berbicara di sini sebagai ibu dari anak SD gitu Bu. Iya, orang Jadi tua. Saya kebetulan punya anak kelas 3 SD Bu. Hampir sama sih sebetulnya untuk pembelajaran daringnya melalui WhatsApp, dan seperti pemaparan yang Ibu sampaikan hampir sama persis seperti itu. Cuman mungkin si anak ngerasa gimana ya, kok belajar sama ibu guru lebih menyenangkan gitu dibanding ibu sendiri gitu ya. Kalau dibanding ibu sendiri lebih galak, mungkin lebih lebih cerewet betul, ya dibanding ibu gurunya di sekolah. Makanya ada kesan kok guru di sekolah saya lebih enak gitu ngajarnya dibanding ibu sendiri gitu. Iya betul. Dan memang setiap hari itu kebetulan anak saya sekolahnya di SD IT Bu, itu tugasnya itu selalu beberapa mapel gitu. Kelihatan memang anaknya itu banyak memang pelajarannya kalau di SDIT. ya banyak pelajaran Bu. Jadi merasa apa ya, anaknya kadang kalau sudah pada titik jenuh itu sudah tidak bisa dikondisikan gitu, udah ya bisa-bisanya saya aja mungkin kalau ada waktu luang di saat dia sudah ini main game dulu atau apa, baru bisa ini lagi ditarik lagi untuk mengerjakan gitu. Tapi dari hal yang seperti ini saya pengen tahu Bu, sebagai kadang kalau konsep tentang gurunya sendiri saya tahu, tapi kadang kalau ke anak sendiri itu kenapa tidak bisa menerapkan gitu ya. Jadi sangat luar biasa guru-guru SD yang bisa menangani anak-anak sekecil itu dengan emosional yang ya seperti itulah karakter anak-anak SD gitu ya. Saya saja hampir beberapa minggu di rumah, wah sudah seperti ini baru satu anak gitu. Gimana kalau misalkan sekelas beberapa siswa gitu ya. Iya. Ibu gurunya Masya Allah luar biasa. Satu kelas. Wah, ibu hebat. Cara menangani anaknya luar biasa. Ini saya satu saja sudah, maksudnya bagaimana caranya membangun karakter mandiri Bu ya. Iya. Kalau saya sedikit, mudah-mudahan ada sharing lah dari Bapak dan Ibu mungkin yang sama mempunyai anak gitu yang tingkatan SD. Hanya karakter itunya sih Bu, karakter kemandiriannya sangat-sangat kurang, apalagi ditambah dengan pembelajaran daring seperti ini ya, yang memang ya sudahlah. Begitu mungkin Bu. Ya minta sharingnya aja mungkin. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Iya, kelas 3 SD Bu. Kelas 3, oh iya. Kelas 3 SD. Iya, Anaknya laki-laki Bu, anak laki-laki memang ya, saya juga punya punya keponakan yang perempuan itu lebih beda gitu dibanding anak saya yang laki ini gitu, lebih lebih anteng gitu kalau disuruh mengerjakan sesuatu. Kalau anak laki-laki itu ya Bu kalau perempuan. Iya, lebih nurut, mandiri. Kalau anak laki-laki sepertinya kok susah banget gitu. Banyak iklannya mau mengerjain tugas itu banyak sekali iklannya. Makanya Bu, saya tuh bisa disaringkan gitu Bu, gimana sih Baik. penanganan guru SD untuk intinya membangun karakter kemandirian anak setingkat Di SD rumah itu. ya, intinya di rumah. Iya. Ya mungkin Baik, itu Bu Ibu Dina. mohon pencerahannya.
Ya, Ya, terima mangga, kasih mangga. Bu. Terima kasih Bu Isma, sangat bagus pertanyaannya. Mm-mm. Ini ya kondisi sekarang memang sangat relevan ya, bahwa anak-anak belajar di rumah itu berbeda dengan belajar di sekolah. Nah, bagaimana Bu Nina membangun kemandirian ini misalkan di sekolah itu kita guru-guru gitu, anak-anak itu nurut sama guru, pas sedangkan di rumah gitu merasa ada titik jenuhnya, memang ada seperti itu. Mungkin Bu Nina bisa kasih masukan atau kita sharing aja. Ya. Enggak Bu Nina? Mungkin ini sharing aja ya Bu, saya juga sebagai orang tua sama tuh kalau misalkan anak-anak itu memang lebih nurut kepada gurunya ya Bu ya, daripada kepada mamanya. Ya memang, makanya saya tuh kalau di grup setiap hari semangat mama hebat, semangat mama hebat. Nah seperti itu, karena memang untuk pembelajaran jarak jauh ini orang tua di rumah menggantikan posisi kita sebagai guru lebih dominan ya Bu ya. Nah mungkin kalau misalkan untuk pendidikan karakternya, yaitu memang kitanya harus sabar Bu, harus sabar, sedikit disiplin gitu Bu. Kadang-kadang memang mendidik anak disiplin itu, untuk disiplin itu sakit ya Bu ya. Kadang-kadang sakit juga anak-anaknya itu, kadang-kadang apalagi anak kelas 3, anak kelas 1 itu harus dimarahin sedikit tuh, pundung misalnya, nangis gitu. Nah tapi memang harus seperti itu, kitanya yang harus sabar mungkin Bu, sabar dalam menghadapi anak. Nah itu saja mungkin. Terus mendidik disiplin tidak apa-apa misalkan anak agak-agak sedikit rewel sedikit, yang penting nanti kalau lama-lama dibiasakan untuk disiplin itu nanti juga terbiasa. Kayak saya kalau di sekolah itu, dulu saya pernah ngajari kelas 1, di awal itu ke orang tua, Bu, kayaknya ayah nu dilebet kelas nya bunya, sadayana di luar, wios mama orang kalina bade nangis, bade kumakeun, saminggu nangis makeun, sawios gitu. Memang menyakitkan untuk mendidik anak disiplin itu Bu. Tapi kalau misalkan dibiasakan seperti itu, insya Allah anak-anak kita nanti juga akan terbiasa gitu Bu. Kita harus kita kasih aturan dulu ya di rumah juga, kita terapkan sama aturannya ya Bu Dina ya. Iya betul. Ya harus sedikit kitanya konsisten, jangan misalkan ini udah nggak mau, ya sudah kita menyerah saja gitu. Nah jangan pantang menyerah seperti itu. Itu mungkin. Ya. Baik, saya tambahkan ya, kalau anak 3 SD memang usia-usianya masa peralihan itu di kelas 3 ya. Kita cenderung menuju dewasa. Kita pelajari bahwa kelas 1, kelas 2 itu mungkin rada nurut atau mungkin sikapnya masih bisa lunak kita untuk didik. Kalau kelas 3 itu memang usia-usianya agak susah ya. Tapi kalau kita mau terapkan di rumah seperti di sekolah, pada dasarnya suasana di rumah dengan sekolah berbeda. Itu dia kita tekankan. Tapi di rumah juga kita bisa menerapkan aturan yang ada di sekolah. Kita biasakan aja seperti Bu Dina, kita harus konsisten, kita berikan aturan-aturannya seperti ini, si anak harus nurut dengan aturan tersebut. Ada juga ya, kita pokoknya tiap hari kita ini aja, terus jangan terlalu, kita juga sebagai guru di kelas mungkin tidak akan lalu menekan anak. Kita pelajari dulu bagaimana mood anak, terus kita bisa rayu, kita bisa memberikan support gitu supaya anaknya mau. Jadi kalau misalkan anaknya sudah nggak mau tapi kita keras ya sebagai ibunya gitu, karena kesel kadang-kadang memang nah seperti itu kita rada tahan gitu kan ya, karena berbeda dari situasinya. Mungkin anak juga kalau di kelas itu banyak temannya gitu ya, jadi suasananya akan berbeda. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Bu sharingnya. Bu, tapi suaranya nggak ada. Kenapa? Suaranya tadi sedikit blok. Ini ada ini dari Bu Hanifah. Ada Bu Hanifah ya? Ya. Ada pertanyaan. Ya, sebentar ya. Ini dari Bu Hani. Maaf tadi tidak diikut dari awal, tapi alhamdulillah bisa menyimak sedikit pembahasan dan menyambung dari pertanyaan BTS tadi. Bagi anak yang tidak punya HP, bisa diberi tugas mandiri dikumpulkan nanti. Nah, bagaimana jika anak punya HP, aktif di WA, tapi tetap tidak mau mengumpulkan? Ada sering mengingatkan, mungkin ada solusinya Bu. Ini ya Bu Dina ya. Itu si anaknya punya HP. Tahu itu di HP ada WA, cuma dirit aja dilakukan tidak. Nah, bagaimana betul tuh? Sekali mungkin ini. ada sanksi yang
berikan. Saya mengalami sendiri ini. Jadi di pelajaran itu anak ini tidak pernah mengumpulkan. Ya, padahal HP ada gitu ya, tahu informasi tapi tidak. Nah, ini bagaimana nih? Ya, ya Bu Teti, ini pengalaman saya pribadi sebetulnya. Jadi ada beberapa anak, tidak banyak ya, ada beberapa anak yang memang setiap hari itu absen setiap hari ada. Absen itu rajin kalau absen. Tapi kalau dalam mengumpulkan tugas itu tidak ada. Tapi pas saya lihat di statusnya itu ada status, setiap hari ada status, update status terus. Itu ada, betul. Nah, ya selalu update. Tapi pas giliran tugas tidak mengumpulkan gitu. Ya, betul. Atau misalkan ada yang anaknya itu tidak memiliki HP, Bu Titi jadi ikut sama mamahnya gitu ya. Nah, nggak pernah mengumpulkan tugas, tapi si status mamahnya itu update terus. Jadi selalu update statusnya itu selalu adalah setiap saat gitu, tapi tidak pernah mengumpulkan tugas. Nah itu kalau saya paling solusinya itu dikasih semangat setiap hari di dalam grup. Yuk yang belum mengumpulkan tugas, ayo kumpulkan supaya nanti nilainya bagus, nanti nilai rapotnya bagus. Nah seperti itulah saya memasih motivasinya nanti. Jadi kalau misalkan tidak mengumpulkan tugas, nanti nilainya kamu nggak dapat nilai loh, gimana? Nah seperti itu saja mungkin. Karena kalau misalkan jauh kan, aduh kita susah ya, paling begitu aja. Kadang-kadang saya suka telepon mamahnya juga, ibu ini anaknya gimana. Nah seperti itu mungkin. Nah baru kalau misalkan sudah digitukan, rajin lagi tuh, ada hadir lagi. Nah gitu. Jadi kita yang harus rajin-rajin mengingatkan saja. Ya, halo Bu Teti. Bu Teti? Bisa Dina, boleh Ya. saya menambahkan? Oh iya boleh, mangga Bu Teti. Ada suara saya? Makasih. Ya, ini Ya ada tadi lupa. Ya, tadi kan kata Bu Nina untuk anak yang hanya tahu ada tugas tapi tidak mengumpulkan. Kita di grup ada grup. Nah, itu di tugas-tugas anak yang sudah masuk kita perlihatkan dan kita absenkan siapa yang sudah mengumpulkan. Ya, betul. Nah, Ya, seperti itu. di situ kita bisa memotivasi anak tersebut. Ya, ini siapa yang mengabsen ya? Misalkan Devi kok belum mengumpulkan tugas ya, ayo gitu kan. Jadi dia itu merasa terpanggil atau termotivasi. Nah, langkah selanjutnya seperti Bu Nina katakan tadi, kita hubungi orang tuanya, karena mungkin kan orang tua juga harus tahu ya ada tugas dari kelas, dari sekolah gitu. Jadi kita bisa hubungi orang tuanya untuk memantau bagaimana belajar anak di rumah, dan diberikan juga tugas. Nanti kita minta laporannya ke ibu tersebut. Jadi mama tolong ini nanti laporannya masukkan ke grup, mengumpulkan. Nah, mohon untuk dibimbing. Nah seperti itu. Jadi antara orang tua juga kita tadi kan melibatkan. Tidak lepas. Jadi harus ada kerjasama antara orang tua dengan guru ya Bu Teti ya. Harus ada kerjasama antara orang tua dengan guru. Tetap komunikasi harus terus berjalan. Itu intinya. Ya betul. Baik, kita punya waktu berapa menit lagi? 9 menit lagi ya Bu Nina ya? Iya. 9 menit lagi. Barangkali ada yang mau bertanya atau yang menambahkan. Atau mungkin mau berbagi pengalaman. Ya, mau berbagi pengalaman. Kita ada waktu 9 menit lagi sebelum acaranya ditutup. Sami-sami Bu Hani, atur nuhun. Bu Hani, atur nuhun. Meluangkan waktu. Nah, ya tadi disimpulkan ya Bu Nina ya bahwa ada pembelajaran ya dari ini kita pilih yang lebih mudah itu via WhatsApp, karena banyak sekali alat-alat atau misalkan semacam Google Classroom, semacam Webex juga ya, Zoom juga sih ada yang beberapa aplikasi yang bisa sebagai jam pelajaran daring, tapi ya lebih mudah karena lebih diakses semua siswa dan lebih mudah digunakan. Nah, untuk pembelajaran hari ini mungkin Bu Nina gimana, cukup saja karena tidak ada lagi yang bertanya atau ada yang menambahkan, boleh? Cukup saja mungkin ya. Ada yang boleh aya nu bade deui mangga. Bisa acan presentasi ada waktu. Waktunya masih lama Bu. 10 menitan lagi. 10 menitan lagi ya.
ngobrol-ngobrol. 5 menit. Yang belum presensi Pak Ahmad tolong di-share lagi untuk presensinya. Barangkali ada yang belum. Untuk presensinya silakan Ibu diisi. Silakan Ibu. Sinyalnya awal senantiasa isi presensi. Mungkin kendalanya kalau presensi itu kembali lagi ke awal Pak Ahmad jadi error lagi gitu. Ya. Ini saya juga laptopnya dari tadi, Ya sama itu sinyal. Bu Teti. Saya juga ini laptopnya nggak ada terus Ya. dari tadi. Aduh. Kenapa? Dari tadi juga saya ini laptopnya nggak ada terus. Nggak ada terus. Oh ya. Iya. Aduh. Dasar. Ini juga restart terus. Ya tadi Bu Nina cukup bagus ya dari respon dari Bu Isma juga dari Bu Hani bahwa memang pembelajaran WhatsApp ini sangat umum digunakan dan lebih mudah untuk digunakan. Adapun anak-anak yang memang susah untuk memberikan tugas atau mengumpulkan tugas apa yang kita berikan, ya kita beri motivasi supaya mereka itu lebih bersemangat lagi. Iya. Dan mungkin bagi ibu yang sekarang bertugas menjadi guru di rumah, ayo semangat ya. Semangat, mama-mama hebat. Semangat terus. Mudah-mudahan anak-anaknya kalau sama ibu-ibu di rumah itu lebih pintar lagi. Kita juga Ada sedang sebetulnya Bu Teti ada itu ya, ada hikmah ya di balik semua ini. Jadi anak-anak itu sekarang jadi lebih dekat sama mamanya Bu Teti. Lebih dekat ya, karena kan intensitas yang jadi belajarnya didampingi orang tua. iya. maksimal. Jadi sekarang itu malah lebih dekat sama mamahnya. Mama jadi bisa melihat. Biasanya kan mama-mamanya itu mungkin aktivitas sehari-hari sibuk ya, mungkin ya apa segala macam. Nah, dengan adanya pembelajaran daring ini alhamdulillah nih mama-mamanya jadi tahu, jadi ikut membimbing anaknya ya. Jadi lebih dekat gitu lah. Ya jadi bisa mantau langsungnya perkembangan Iya, anak. betul. Jadi tahu anak kesulitannya di mana, kekurangannya apa. Jadi bisa lebih terpantau lah. Iya, betul. Ya baik Bapak Ibu, ada waktu 5 menit lagi ya Pak Ahmad ya? Ya, 5 menit lagi. Ya Bu. Barangkali ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya atau menambahkan, silakan. Sebelum 5 menit lagi kita akan tutup acaranya. Mungkin dari Pak Ahmad ada temuan atau kendala bagaimana Bapak Ahmad kan ngajar di kelas 2 SD ya? Ya kalau misalnya saya memang betul ya ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk kelas 2 karena kelas 2 ini masih tahapannya masih kena gitu tah. Masih ada di Tidak bawah ya Pak? kelas atas Ya, berbeda jadi dengan lebih banyaknya bermain kayak gitu, tidak di top untuk tugas yang berat-berat dulu. ya, yang Cuma, diinginkan itu aja. saya mencoba untuk menerapkan blended learning juga, tetap saja ada kendala karena memang yang pertama pihak dari orang tua memang ada yang sibuk, kemudian dari kalau anak-anaknya mah pasti senang karena mereka ya berinteraksi langsung dengan gurunya. Nah, namun kekurangannya memang belajar dari ini setidaknya memberikan efek yang lumayan untuk kita waspadai juga karena ada pembiasaan dari seorang anak bermain HP. Oh iya. Ya, karena di rumah mungkin lebih leluasa untuk karena belajar juga tidak ditekankan ya Pak ya, tidak lebih berat. Takutnya nanti mainstreamnya kalau tidak diarahkan ke gadget ya Pak ya. Ya gitu. Oke Bu, waktunya 3 menit lagi. Oh ya 3 menit lagi ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah untuk sesi ke-5 ini pemaparan pembelajaran via WhatsApp ini apa yang tadi disampaikan oleh Bu Nina, alhamdulillah telah tersampaikan dan terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan yang telah meluangkan waktunya untuk bertanya dan menambahkan. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang apapun ya dari kami baik teknis atau kata-kata kami yang kurang berkenan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kami kembalikan kepada Bapak Ahmad Duman. Oke, itu dia. Udah. Oke ya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, alhamdulillah acara dari materi kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillah di sini yang berkunjung banyak sekali ya, hampir 1000-an orang ya, dari mulai Papua hingga Sumatera. Ya. Di sini ada Bu Dida, ada Bu Hanifah, ada Bu Isma, ada Bu Maharani, ada Bu Deni, ada Bu Ratnasari, ada Bu Dina, ada Bu Teti. Nah, terima kasih kepada semuanya. Selalu sehat, selalu bersemangat, dan selalu jaga kesehatannya. Tetap bahagia. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.